Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Waalaikumsalam TVNU dimanapun Anda berada, kita bertemu lagi di kanal kesayangan kita televisi Nahdlatul Ulama. Baik, berbicara tentang Nahdlatul Ulama, tentu dalam stigma semua orang Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi. Nah, kita akan membahas juga pada hari ini tentang komponen-komponen organisasi. Karena apa? Ketika berbicara tentang organisasi, sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang wajib dimiliki oleh semua organisasi. Mengapa? Karena sumber daya manusia merupakan sumber daya yang kemudian kontribusinya sangat diharapkan dan juga harus dioptimalkan. Dengan pengoptimalan sumber daya manusia, maka organisasi semua akan berjalan dengan lancar dalam sistemnya. Selain sumber daya lainnya, misalnya ada sumber daya sarana prasarana, kemudian ada sumber daya keuangan, sumber daya sistem kerja, dan juga sumber daya lainnya. Begitupun dengan Kementerian Agama sebagai salah satu organisasi kementerian yang besar di Indonesia, menaungi berbagai macam organisasi kecil di bawahnya. Nah, organisasi kecil di bawahnya itu banyak sekali teman-teman sekalian dan juga pemirsa TVNU. Salah satunya adalah madrasah. Madrasah negeri yang dikelola oleh Kementerian Agama saat ini berjumlah 4.010. Nah, ada dua variabel yang kita bahas, yakni madrasah dan juga sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia berkaitan dengan madrasah adalah yang terutama adalah guru. Nah, tenaga pengajar dan juga tenaga pendidik. Berdasarkan data dari EMIS, dirilis jumlah tenaga pendidik saat ini di madrasah negeri mencapai 765.691 orang yang terdiri dari guru PNS maupun honorer. Lalu bagaimana? Apakah Kementerian Agama ataupun madrasah mampu mengelola dengan jumlah sebegitu besarnya jumlah pendidik di madrasah negeri? Dan hari ini kita akan berbincang dengan narasumber kita yang luar biasa dari Puslitbang yang telah melakukan survei terkait pemetaan guru madrasah negeri. Yang pertama hadir bersama kita Ibu Sunarini. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Mbak. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Sudah meluangkan waktunya. Jadi pemirsa TVNU, Ibu Rini merupakan peneliti dari Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Dan juga telah hadir bersama kita pada hari ini Bapak Dr. Muhammad Zain. Assalamualaikum Pak Zain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Zain luar biasa sekali. Beliau merupakan Direktur Guru dan Tenaga Pendidikan Ditjen Pendidikan Islam. Ya, benar. Hari ini kerjanya sepertinya lebih keras ya Pak ya? Ya, harus. Apalagi sekolah-sekolah sudah masuk PTM ya, pembelajaran tatap muka. Madrasah. Nah, ini luar biasa. Nanti kita akan berbincang juga terkait kesiapan dari Ditjen Pendis ini ya Pak ya. Ya. Nah, Bu Rini, kita sama-sama ketahui bahwasanya ternyata Puslitbang melakukan penelitian survei terkait pemetaan jumlah guru dan juga ini tentu kedepannya akan menjadi sebuah rekomendasi bagaimana pengelolaan Kemenak terhadap jumlah atau kuantitas dari guru di madrasah, begitu ya Bu ya. Dan kita lihat ada data yang kita dapatkan dari Puslitbang, ini dilangsungkan penelitian di dua daerah atau dua provinsi, DKI Jakarta dan juga Banten, Provinsi Banten. Pertama yang ingin kemudian kita tanyakan adalah mengapa Ibu ini penelitian yang dilakukan di DKI Jakarta dan juga Banten, apakah ini menjadi role model kemudian nanti diterapkan di berbagai daerah lainnya? Mungkin yang pertama terkait dengan topiknya dulunya, yaitu pemetaan itu merupakan salah satu sasaran strategis juga di dalam Kementerian Agama, yaitu kalau ini sasaran strategis ke-8, yaitu terkait dengan meningkatkan pengelolaan dan penempatan pendidik. Jadi artinya topik penelitian itu mensupport gitu ya, mensupport sasaran strategis yang ke-8 dari Kementerian Agama. Nah, kalau pemilihan lokasi itu kemarin memang ini adalah penelitian yang kita lakukan dengan sistem SBKU. Itu kalau Pak Zen hafal dulu karena penggelar pertama SBKU ini, yaitu berbasis keluaran. Kita memang ambil kemarin sebagai percontohan tuh yang kabupatennya sedikit dulu, gitu. Jadi kita ambil dari DKI dan Banten. Itu. Nah, terus sebenarnya untuk penelitiannya sendiri adalah itu dari luar, tapi karena ini menjadi
milik kita, jadi kita dipublikasikan oleh Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Nah ini terkait dengan penelitian itu memang kita lakukan dengan tujuan ya tadi melakukan melihat peta guru madrasah khusus negeri ya, ini untuk sementara ini kita lakukan khusus untuk negeri, peta guru yang ada di madrasah baik di DKI maupun di Banten itu seperti apa gitu. Nah setelah kita tahu peta, kemudian kita akan bisa melakukan action berikutnya. Kalau sudah pas petanya ya artinya kita tidak ya udah ini udah cocok. Tapi kalau petanya belum pas berarti kita harus melakukan penataan terhadap guru yang ada itu. Nah ini apa namanya tujuan dari kegiatan atau penelitian itu. Dan nanti memang yang melakukan selanjutnya adalah unit-unit yang terkait dengan pengelolaan guru. Nah ini. Nah kenapa kita mengambil topik tadi selain sasaran strategis itu yang kedua yaitu memang guru itu masih dirasa kurang. Ini salah satu indikatornya setiap tahun itu mesti kita mengajukan usulan formasi untuk pengadaan guru. Nah ini artinya guru kita itu kurang. Nah kurangnya itu memang kurang benar. Posisinya mas saya apa ya tadi kurangnya ada yang kelebihan tetapi ada yang kekurangan untuk mata pelajaran tertentu. Nah di sini itu karena ada kekurangan. Terus yang ketiga juga kalau kita apa namanya kalau pengalaman di lapangan saja karena pertama juga pernah mengajar dengan didiklat gitu ya, pernah mengajar didiklat. Terus kemudian kalau pas kita seminar hasil penelitian karena kita pendidikan biasa mengundang mereka juga hal-hal itu sering disampaikan gitu ya. Madrasahnya kekurangan guru misalnya belum belum tercukupi atau bahkan kadang-kadang ada hadir tapi tidak sesuai dengan ini menjadi sesuatu yang yang menjadi ada muncul di dalam kondisi yang ada. Terus yang terakhir juga kalau kita bisa menata guru itu artinya 60% pegawai Kementerian Agama sudah rapi gitu karena guru itu jumlahnya kalau diambil prosentase sekitar 60% dari PNS Kementerian Agama ya, guru PNS ya, karena memang penelitian kita posisinya PNS. Mungkin berarti hampir mayoritas PNS yang ada di Kementerian Agama adalah guru. Ya itu. Jadi kalau masalah guru ini selesai ya Kementerian Agama 64% rapi begitu ya. Ya artinya urgensinya ini sangat tinggi ya Bu dalam melangsungkan penelitian ini. Begitu dan juga mengetahui jumlah dan juga persebaran guru ini sangat penting. Nah, kita lihat dari datanya ini ada data yang ideal, kemudian ada data jumlah guru yang kemudian surplus atau misalnya minus. Nah, itu maksudnya bagaimana itu, Bu? Kalau guru itu beban kerjanya itu lebih mudah diukur daripada pegawai-pegawai yang administrasi gitu ya. Kalau guru itu kan beban kerjanya paling minimal itu 24 jam per minggu beliau harus mengajar, artinya mudah menghitungnya gitu. Jadi kalau satu lembaga pendidikan dalam hal ini madrasah mempunyai sekian rombongan belajar, kemudian setiap mata pelajaran misalnya saja saya contohkan matematika itu 4 jam misalnya dalam satu minggu, terus kemudian ada 10 rombongan belajar dan setiap jenjang kelasnya sama, artinya ada keperluan 40 jam mengajar untuk matematika. Artinya kalau setiap guru itu punya kewajiban mengajar minimal 24 jam, artinya paling tidak itu harus 2 guru matematika ada di madrasah tersebut. Nah ini adalah jumlah guru idealnya seperti itu. Terus kemudian kalau kondisi yang ada ya real yang ada di situ berapa gurunya. Misalnya guru madrasah 1 berarti kurang 1. Kalau guru matematika di madrasah itu 2 berarti ya sudah pas. Tapi kalau guru madrasah itu 3 berarti ada kelebihan guru matematika 1 orang di madrasah tersebut. Jadi posisinya adalah seperti itu. Gitu, baik, terima kasih Bu Rini. Saya akan beralih dulu ke Pak Zain. Begitu, Pak Zain mungkin sebelum penelitian ini dilakukan tentang survei jumlah penataan guru begitu ya. Apakah ada koordinasi dan juga komunikasi dengan Ditjen Pendis terlebih dahulu Pak terkait dengan penelitian jumlah guru ini Pak? Ya, makasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya terima kasih Mbak Ulan, TPNU, dan Bu Rini. Pertama memang saya dulu dari Litbang. Saya dulu Kepala Pusat Litbang Lektur dan Khasanah Keagamaan dan Organisasi. Tentu ini adalah sebuah riset kebijakan yang luar biasa dan pasti akan berujung kepada policy brief. Policy brief itu semacam rekomendasi yang nanti akan menjadi kebijakan kita. Jadi oleh karena itu saya kita mengapresiasi riset yang dilakukan oleh timnya Bu Rini ini, dan ini sangat penting memang penataan dan pemetaan guru-guru kita. Saya ingin mengupdate ya Mbak Ulan, mohon izin mengupdate jumlah guru. Jumlah guru itu kalau kita mau lihat jumlah guru kita yang terupdate itu di laman Simpatika. Jadi Kementerian Agama, kalau emis itu induk ya, semua data kita ada di situ. Tapi khusus untuk guru dan tenaga pendidikan madrasah itu ada namanya Simpatika, Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Jadi umpamanya tadi jumlah guru kita itu dalam catatan Simpatika itu sebanyak 764.541. Dan angka ini tentu belum masuk tenaga kependidikan. Karena begini, di madrasah itu kan ada beberapa komponen Mbak Rini, Mbak Ulan. Di situ ada guru, yang utama, kemudian ada tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan itu adalah para laboran, kemudian pustakawan. Jadi setiap madrasah itu sejatinya ada pustakawannya sebagai penyedia bahan-bahan pembelajaran di madrasah. Laboran juga begitu. Tadi Mbak Rini bicara mengenai guru matematika, fisika, kimia, dan sebagainya. Karena madrasah itu adalah sekolah umum berciri khas keagamaan. Jadi tadi ada agamanya, kemudian ada bidang bahasa Inggris, kimia, fisika, geografi, matematika, dan sebagainya. Nah yang menarik adalah ini jumlah guru kita itu 84% itu guru-guru kita adalah guru yang bekerja di madrasah swasta. Hanya 17% sekian atau 127.000 itu PNS yang kewenangan penataannya ada di Biro Kepegawaian dan Kementerian Agama kita. Nah ini kira-kira yang disasar oleh Bu Rini itu dan penelitiannya. Nah kalau jumlah madrasah, memang jumlahnya madrasah itu lebih 4.000 sekian. 4.000. Yang ya? madrasah negeri. Tetapi madrasah swasta itu banyak sekali. Jadi kisaran 82.000 hampir 83.000. Nah, itu harus saya clear dulu itu. Kemudian guru-guru RA itu banyak lagi, Mbak. Jadi guru RA kita itu ada 101.000 orang. 101.000 orang. Dan itu mahasiswa kita untuk RA, Raudatul Atfal, PAUD ya kira-kira kalau Kemendikbud, itu 1 juta lebih. Jadi itu juga, dan gurunya 100.000 lebih, dan madrasahnya di atas 20.000. Nah jadi kalau kita bicara madrasah, guru madrasah, siswa madrasah, maka mulai RA, Raudatul Atfal, madrasah ibtidaiyah setingkat SD, madrasah sanawiyah setingkat SMP, dan madrasah aliyah setingkat SMA. Nah, saya pikir saya sudah komunikasi dengan beliau beberapa, dan saya tentu kita mengapresiasi. Sehingga kebijakan yang kita ambil itu tepat dan pas. Jadi birokrat itu memang sejatinya, dan pemerintah harus mendengarkan suara peneliti di dalam mengambil kebijakannya. Karena ini human resource, seperti Mbak Ulan sampaikan tadi, Mbak, ini adalah yang paling menentukan generasi kita ke depan. Adalah human resource, SDM kita. Nah, kalau Mbak Rini dari Balitbang punya inisiasi ini, saya pikir ini benar sekali adanya, dan tentu kami dari Direktorat Jenderal Pendis GTK sangat mendukung ini, dan kebijakan kita pasti bersumber dari riset-riset yang ini rapid riset, ya bukan rapid test, ya riset cepat, ya. Dan itu pasti kita akan melaksanakan dan koordinasi dengan Biro Kepegawaian. Begitu. Baik, terima kasih Pak Zain. Artinya penelitian ini, survei ini akan menjadi salah satu referensi untuk mengambil kebijakan, begitu ya Pak, untuk Pendis sendiri. Ya. Begitu. Baik,
mungkin saya akan beralih kembali kepada Ibu Rini ya. Iya, Bangga. Nah, masih terkait dengan penelitian ini, Bu. Tadi juga Ibu sempat menyebutkan ada kekurangan dan ada kelebihan tenaga pendidik di beberapa sektor dan juga daerah begitu mungkin. Apakah ini berkaitan dengan kampanye atau ajakan untuk mengajar di madrasah yang kurang gitu? Artinya ajakan untuk ayo ngajar di madrasah itu masih kurang. Nah, itu bagaimana tanggapan Ibu? Kalau kampanye mengajar, nggak dikampanyekan aja guru-guru madrasah itu sudah sukarela, Mbak. Benar. Honornya itu kadang-kadang cuma berapa, Pak Jen itu ya? Belum. Mbak Ulan, mengajar itu panggilan jiwa. Iya. Jadi kalau saya pikir itu enggak lah ya. Saya pikir bahkan kadang-kadang guru itu ya rela dibayar berapa saja lah gitu. Kadang-kadang seperti itu. Jadi kalau sampai dengan tadi mengajar di madrasah, saya pikir enggak diajak kadang-kadang mereka ini. Mbak Ulan, Bu Rini, mohon izin, mungkin yang masuk Mbak Elo ini adalah sekarang ini dengan adanya corona hampir 2 tahun, itu kan kita mengalami learning loss. Anak-anak belajar dari rumah. Jadi perlu ada kampanye, ayo belajar ke madrasah. Nah, itu anak-anak itu yang karena kalau mungkin di gerakan lain ada gerakan ayo mondok begitu ayo mengajar di madrasah, ayo belajar di madrasah itu sekarang ya. Kalau saya lihat ini justru pada tadi Mbak mungkin pada posisi penataan yang perlu kita lebih sempurnakan lah ya, lebih kita rapikan gitu. Terus kemudian pada posisi sudah tahu peta seperti itu ditata. Kemudian kalau memang masih tidak mencukupi, berarti harus ada pemenuhan guru, yaitu dengan mengangkat kalau misalnya memang formasi dari yang diperoleh itu sesuai dengan yang kita minta, ya artinya terpenuhi dengan PNS. Tetapi kalau misalnya tidak, ya tadi dipenuhi dengan tenaga-tenaga yang honorer. Jadi saya pikir pada posisi penataan yang dari waktu ke waktu, saya pikir senantiasa harus kita rapikan ya. Ya ini aja seperti di Jakarta ya, nanti di daerah 3T seperti apa, seperti itu. Nah ini bayangan Jakarta aja masih ada yang plus ada yang minus ya. Terus yang kedua juga plus minus itu tidak bisa otomatis diakumulasi gitu ya. Saya contohkan misalnya ada satu madrasah kekurangan guru fikih 1, kelebihan guru PKN 2, kekurangan guru matematika 3. Kalau diakumulasi kurangnya 2. Ya kan? Betul. Tetapi pada kenyataannya sebenarnya kurangnya ya 4 tetap. Karena ya guru PKN itu tidak bisa mengajar guru fikih, nggak bisa mengajar ke matematika yang kurang itu. Jadi secara akumulasi tidak bisa dihitung seperti itu, ya tetap aja kurangnya tetap 4, tetapi di situ ada kelebihan. Nah, disitulah yang lebih itu harus ditata. Mana sih yang kurang guru matematikanya? Nah itu. Nah mungkin yang tahap selanjutnya setelah ada peta itu posisi itu. Jadi yang punya kewenangan untuk menata itu ya sudah mulai harus menata. Nanti begitu ketahuan, oh yang kurang mata pelajaran ini, itulah yang nanti kita usulkan sebagai bentuk formasi gitu. Baik. Seperti itu. Nah sejauh mungkin ini kepada Pak Zaini ya Pak ya. Sejauh hasil penelitian ini belum fix dan juga belum dirilis hasilnya seperti apa. Nah, apa saja Pak solusi yang sudah ditawarkan dari Pendis mungkin untuk seluruh madrasah begitu dalam menanggulangi masalah kekurangan atau kelebihan guru ini selama ini mungkin Pak? Ya, jadi pertama menyambung dulu dengan Bu Rini Kepala Pusat ya. Pertama memang kita sangat membutuhkan riset ini dan survei ini karena memang faktanya ya distribusi itu menjadi persoalan kita bersama, bahwa memang di satu sisi ada madrasah yang ya gurunya berlebih, ada yang kurang, dan ini dampaknya nanti sehingga kita tidak mengalami disparitas kualitas pembelajaran. Jadi kalau gurunya merata, kualitasnya merata, ya kualitas pembelajaran itu pertama. Yang kedua, survei ini penting karena saya melihat madrasah kita ini trennya semakin naik, positif ya. Bukan corona yang positif ya, jadi semakin naik karena sudah kelihatan bahwa ketika corona ini pembentukan karakter baik itu madrasah menjadi pilihan. Jadi mungkin saya subjektif, tapi itu survei-survei menyatakan fakta-fakta di lapangan bahwa
justru madrasah sekarang trennya semakin hari semakin positif. Dan kita lihat bahwa jumlah siswa yang kita layani kan di atas 10 juta hari ini. Dan saya pikir memang riset ini memang sangat kita butuhkan. Itu pertama. Yang kedua, untuk pemenuhan guru-guru ya tentu kita mengusahakan, selama ini kita kerjakan adalah lewat Biro Kepegawaian Sekretaris Jenderal itu ada penerimaan CPNS. Karena bagaimanapun secara natural, secara alami, ya guru kita ada pensiun. Ini 2-3 tahun ke depan ini ada 12.000 guru kita yang pensiun menurut data emis kita dan simpatika itu. Itu satu. Yang kedua, memaksimalkan kuota P3K, yaitu penerimaan pegawai dan perjanjian kinerja itu. Nah, tahun ini untuk guru madrasah sudah 9.000 secara nasional, dan kita berterima kasih kepada pemerintah, dan itu menyelesaikan SK2 2019. Bu Rini pernah di Biro Kepegawaian, paham itu. Nah, kemudian ke depan untuk guru PAI, ya kebetulan ya ada direktorat tersendiri, kuotanya 27.303. Ke depan kami di madrasah itu ya kami sudah mengajukan kebutuhan P3K untuk 2-3 tahun ke depan 192.800. Jadi ada beberapa skenario itu, Mbak. Nah, untuk menjamin kualitas pembelajaran dan agar itu ini, maka kami sudah membuat draft peraturan Menteri Agama mengenai mekanisme dan tata cara pengangkatan guru-guru madrasah, terutama madrasah diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta itu. Jadi umpamanya pertama harus berkualifikasi 1. Jadi tidak boleh ada guru sekarang ini setelah Menteri tanda tangan itu yang diangkat tidak S1. Karena kalau tidak S1 sulit dia nanti sekolah dulu baru sertifikasi guru. Dan itulah skenario-skenario yang sedang kita kerjakan hari ini. Nah, Bapak tadi sempat menyebutkan bahwasanya ternyata hari ini tren untuk sekolah di madrasah itu naik. Nah, ini kita ingin mengulik sedikit nih Bu ya, terkait apa sih yang menjadi daya tarik madrasah untuk anak-anak sekolah di madrasah nih Pak sebenarnya? Artinya daya saingnya, kompetisinya dengan sekolah non madrasah itu apa yang menjadi keunggulannya Pak? Ya, mungkin di itu. Karena madrasah memberikan layanan yang terbaik untuk ini. Dan saya baru saja semalam itu di Bogor ketemu dengan teman-teman kepala madrasah dan guru-guru yang menangani disability, anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak istimewa. Itu juga trennya semakin jadi ada trust yang tinggi dari masyarakat. Kalau anaknya dititip di madrasah, anaknya baik, soleh lah kira-kira begitu, termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Dan ini Gusmen punya perhatian khusus untuk tahun ini dan kedepannya untuk menyapa teman-teman kita yang ini anak-anak istimewa itu berkebutuhan khusus. Dan ya kami baru memiliki 87 madrasah, tentu belum banyak, tapi kita akan memberi afirmasi. Nah, madrasah-madrasah kita ya madrasah unggulan, integratis A dan B, dan madrasah Man Insan Cendekia. Man Insan Cendekia kita ini dulu itu warisan Habibie ya Pak Habibie, ada 2 dulu, ya, Insan Cendekia Serpong, kemudian Man Insan Cendekia Gorontalo. Sekarang sudah 23. Dia 23. Papua pun sudah punya Sorong itu. Dan kualitasnya sama. Jadi mereka ini bukan lagi bersaing pada tingkat nasional, tapi regional ASEAN juga internasional. Jadi ada kompetisi sains madrasah dan juara-juara tuh. Setiap hari tuh ada berita-berita yang kita baca. Alhamdulillah, anak-anak kita bukan hanya menguasai keagamaan, tapi di bidang sains juga kita genjot sekarang ini. Saya pikir itu alami saja Mbak. Jadi kita tentu bersyukur bahwa tren madrasah semakin hari semakin positif, dan saya setuju Bu Rini melakukan riset survei terkait dengan penataan SDM-nya, sumber daya manusianya, gurunya itu. Karena anak-anak masyarakat sudah memberikan harapan dan ekspektasi yang demikian besar, kita harus memberikan layanan terbaik kepada mereka dalam kaitan untuk tadi itu penataan gurunya, pemetaan gurunya, kompetensi gurunya, dan tentu juga kesejahteraan gurunya. Makasih. Baik, nanti saya akan bertanya tentang kesejahteraan guru nih Pak ya. Tapi saya akan beralih dulu ke Bu Rini. Bu Rini, kita melihat data yang dihasilkan dari hasil survei ini, di beberapa wilayah di Jakarta, terutama guru aliyah ini mengalami banyak kekurangan. Nah itu bagaimana sebenarnya
treatment dan juga solusi dari hal tersebut kira-kira Bu? Karena ini kita lihat banyak sekali kekurangannya begitu. Kalau dilihat memang Aliyah itu paling banyak itu ya kekurangannya. Karena dari sisi jumlah mata pelajaran aja juga banyak. Misalnya kalau kemarin saya lihat di daftar itu kan ada sekitar 27 dengan mulok gitu ya. Artinya kalau semuanya kurang satu aja sudah 27. Ya kan? Kalau yang madrasah sanawiyah 16. Artinya dari sisi jumlah mata pelajaran itu memang banyak. Artinya kalaupun dia semakin banyak kekurangannya sangat memungkinkan kan seperti itu ya. Ini. Nah, kalau ya tadi kalau posisi nanti pada pemenuhan ya kalau dari kami di penelitian itu memang rekomendasinya tadi penataan dari yang sudah ada, kemudian pemenuhan melalui pengangkatan kan seperti itu. Terus kalau memang pengangkatan juga terbatas, artinya juga tadi ada P3K, ada mungkin kalau memang terpaksa juga menjadi honorer kan seperti itunya. Gitu. Yang tidak seperti itu. Artinya ini menjadi rekomendasi kemudian untuk nah, Bapak apakah akan ada kira-kira rekrutmen besar-besaran begitu nanti ketika wah data ini kurangnya banyak nih, ini baru Jakarta dan Banten begitu ya Pak, belum daerah-daerah lainnya. Nah gimana kalau itu, usulan Pak? tetap Mbak, usulannya itu normatif usulannya. Kebutuhan karena kita melihat bangsa ini bertumbuh. Jadi memang existing begini tapi kedepannya itu trennya semakin positif. Jadi itu juga kita harus lihat ke depannya dan tentu kita selalu berpikir bahwa layanan pendidikan ini kan ya saya selalu bercerita umpamanya ya Korea Selatan ya. Kalau ya anak-anak ini kan begini Mbak. Hari ini kita melihat mereka itu kan diproyeksikan menjadi global worker, pekerja global. Dan mereka ya minimal bisa bersaing secara nasional, kemudian juga regional ASEAN. Ketika kita bicara ASEAN, itu bukan hanya bicara mengenai 10 negara anggota ASEAN. Tapi di dekat-dekatnya ASEAN itu ada 4 negara yang sangat menentukan, yaitu Jepang, Korea Selatan, Cina, dan India. Jadi umpamanya kalau kita lihat angka partisipasi kasar, ya kita ini untuk madrasah luar biasa ini tinggi sekali. Tapi untuk mahasiswa itu berbeda ya. Jadi umpamanya kalau di Korea Selatan itu hampir 98% ya. Jadi tidak ada orang yang usia kuliah yang tidak kuliah. Dan Anda lihat sekarang, ya 20 tahun sebelumnya itu kan ya biasa-biasa saja itu Korea Selatan. Tapi sekarang hampir semua HP yang kita pegang itu adalah produk dari sana. Karena memang itu ada menarik sesungguhnya di situ perkembangan untuk tingkat APK itu. Dan saya melihat proyeksi ke depan karena tren madrasah semakin hari, tentu saya harus menata betul gurunya dari sisi tadi penataannya, dari sisi kuantitas jumlahnya, dari sisi kualitas dan kompetensinya, dan dari sisi kesejahteraannya. Kita harus perhatikan juga. Jadi itu tugas saya, tugas kita di Direktorat Jenderal Pendis. Ya saya pikir itu kita harus betul-betul mengelola dengan baik, dengan tepat, sehingga kualitas pembelajaran di madrasah dipastikan sukses, baik. Oke, terkait kesejahteraan dan juga kita berbicara masih banyak nih butuh guru lagi buat di madrasah. Nah, kita mungkin bisa juga sampaikan ke pemirsa TVNU begitu ya, Bapak. Terkait kesejahteraan guru madrasah, apa yang sebenarnya kira-kira ditawarkan begitu ya dari Pendis supaya ayo nih mau ngajar di madrasah, karena saya lihat tadi seperti Man Insan Cendekia sekarang sudah banyak di berbagai macam daerah, lebih dari 23. Nah artinya butuh banyak tenaga pengajar tambahan, bahkan di berbagai bidang mata pelajaran begitu ya Pak. Nah apa kesejahteraan guru yang diberikan oleh dari Pendis ini sendiri? Ya, jadi memang salah satu tugas saya itu 3 Mbak sebetulnya. Tugas utama Direktorat GTK itu 3K. Pertama, memastikan kualifikasi guru. Pak guru-guru itu ya insya Allah didorong untuk semua berkualifikasi sarjana. Yang kedua, kompetensi guru. Nah, kompetensi guru ini kita ya tentu banyak, termasuk sekarang Pak Direktur Jenderal Pendidikan Islam Prof. Ali Ramdhani itu lagi gencar-gencarnya mempromosikan guru madrasah makin cakap digital. Karena ini adalah tuntutan zaman sekarang ini. Era digital, kita harus melakukan transformasi digital secara baik kepada SDM, sumber daya guru kita dan tenaga pendidikan kita. Itu kompetensinya.
ada diklat di badan diklat, ya calon CPNS kita, calon-calon kepala madrasah kita, guru-guru kita pasti di diklat, terutama dalam paham keagamaan, tentu pedagogiknya, konten-konten pembelajarannya, bagaimana mereka bisa terkonek dengan big data, kemudian mereka juga mengerti digital skill, digital etik, bagaimana kita berinteraksi di dalam media sosial agar civility index keadaban kita di dalam bermedia sosial lebih civilized, lebih berkeadaban. Tidak boleh kita sembarangan kita harus santun memilih kata-kata yang baik di dalam bermedia sosial, WhatsApp, Instagram, Twitter dan sebagainya. Karena dunia fakta sama dengan dunia digital, dunia media sosial, dunia maya itu kalau kita berbuat sesuatu dosanya sama dengan fakta. Membullying orang di media sosial jauh lebih menyakitkan daripada langsung secara fisik. Itu namanya digital etik. Kemudian ya ada juga digital safety. Guru-guru harus mengerti bagaimana menyimpan data secara baik dengan benar dan security-nya ada di media sosial. Dan inti dari semuanya adalah bahwa madrasah kita ajak agar kita memiliki digital culture, kultur digital yang baik di madrasah. Ini semua bagian-bagian pekerjaan yang sedang kita kerjakan. Dan terakhir itu mengenai kesejahteraan guru. Ya, memang pertama guru itu harus memiliki sertifikasi. Harus sertifikasi, dan ini untuk mendapatkan sertifikat pendidik, mereka harus mengikuti PPG, pendidikan profesi guru. Dan itu tahun ini ada 9.000 jatahnya dan itu semua daring 100%. Ini minggu depan sudah ada kelulusan insya Allah. Nah itu sertifikasi guru. Nah ya harus dipastikan karena begitu guru mendapat sertifikat pendidik sebagai guru profesional, maka kesejahteraannya itu mengikuti. Jadi naik gajinya Mbak, nah, kira-kira begitu. Baik guru yang PNS maupun yang non PNS sama itu. Jadi itu salah satu yang sedang kita dorong. Mudah-mudahan tahun depan jatah atau kuota PPG ini semakin naik. Dan kita berharap begitu. Yang kedua hari ini nih, ya, alhamdulillah lewat perjuangan Gus Menteri, Gus Yakut Khalil Qomas, alhamdulillah kita sudah membayar 1,7 triliun ya selisih tukin terhutang. Jadi untuk guru-guru yang tukinya tidak dibayar 2015-2018. Alhamdulillah berkat perjuangan tangan dingin Gus Menteri ini sudah selesai pembayaran hampir 96% secara nasional. Yang kedua ini kita lagi gelontorkan, insya Allah ini sudah hitungan hari dari hari ini bantuan insentif guru 640 miliar yang menyentuh 320 guru. Nah, saya sudah bicara di koran dan ini juga bagian dari kehadiran negara kepada guru-guru kita, lebih-lebih di tengah pandemi COVID-19. Jadi percayalah bahwa memang Kementerian Agama secara tulus dan sungguh-sungguh, Bappenas, kemudian Menteri Keuangan, juga teman-teman bapak-bapak kita di Wakil Rakyat juga bersama-sama dengan kita untuk terus bagaimana meningkatkan kesejahteraan guru. Tentu masih jauh dari ideal. Betul. Karena masih ada guru-guru kita yang itu tadi yang disampaikan oleh Mbak Rini bahwa guru kita mengajar itu memang karena panggilan jiwa. Ya, karena kalau sudah panggilan jiwa luar biasa, dan survei-survei mengatakan ketika tinggi-tingginya corona, guru itu masih bukan berani. Kalau diajak ke madrasah, mereka mau ke madrasah dengan risiko kematian. Ini kan luar biasa karena ini panggilan jiwa. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pendis lewat GTK, saya pikir inilah saatnya kita harus mengapresiasi dan memuliakan para guru kita. Oke, baik. Jangan ragu tentang itu. Baik, ini kita melihat dari penjelasan Pak Zain ini luar biasa sekali. Ternyata Kementerian Agama punya komitmen yang kuat begitu ya. Untuk tadi 3K ya, kualifikasi, kemudian kompetensi dan juga kesejahteraan. Itu menjadi prioritas. Jadi boleh nih pemirsa TVNU langsung yuk, jangan ragu untuk mendaftarkan diri menjadi pengajar, tenaga pengajar di madrasah. Baik, saya akan kembali kepada Ibu Rini. Ibu, ini penelitian dilangsungkan di DKI Jakarta dan juga Banten.
apakah memang hasil dari penelitian ini bisa kita tarik hipotesis bahwa ini hanya mewakili kota besar, begitu. Kita belum melihat dari daerah-daerah kecil nih, misalnya kota-kota kecil gitu. Kalau itu kita tidak sampai ke sana, kita hanya melihat mencoba melihat peta. Nah, selanjutnya itu sebagai bentuk pengembangan dari penelitian ini, memang kita sudah membangun gitu ya, bekerja sama juga dengan menggunakan data yang ada baik di Biro Kepegawaian, baik di EMIS maupun nanti di Simpatika, itu berharap sudah tidak ada survei-survei lagi. Kalau survei itu biayanya gede, terus waktunya juga panjang. Nah, karena data itu sebenarnya sudah ada semua. Dengan data yang ada itu sebenarnya kita bisa istilahnya kita bisa olah lah ya, kita bisa masukkan ke dalam mesin pengolah gitu. Itu menjadi informasi apakah di satu satuan pendidikan ini dengan jumlah rombongan belajar sekian, guru mata pelajaran ini cukup atau tidak. Nah, ini basis datanya yaitu karena kami ini masih yang PNS ya, berarti dengan data dari Simpek untuk PNS, data rombongan belajar kami ambil dari EMIS, kemudian data mungkin data siswa atau data yang lainnya nanti bisa ngambil dari Simpatika gitu ya. Kemarin sih memang sudah di setting, sudah dicoba dibuat, dikembangkan satu sistem yang bisa mendeteksi seperti itu. Jadi tidak akan survei di 34 provinsi lagi, karena data seperti ini kan data hidup ya. Nanti satu semester ada yang pindah, ada yang meninggal. Paling tidak mesti setiap tahun ada perubahan data itu ada. Artinya kalau pensiun, pensiun juga ya. Kalau data itu kita kita hanya berpacu dengan berdasarkan hanya dengan model survei saja, biaya dan waktu kita akan habis. Nah, padahal data itu sudah ada database-nya. Misalnya kayak di Simpek, kalau guru itu pensiun, otomatis hilang dari database, otomatis berkurang. Akan menjadi bertambah lagi kalau formasi itu masuk. Demikian juga rombongan belajar. Kalau tahun sekarang itu kita menerima 10 rombongan belajar, tahun depan 11, otomatis di database-nya sudah berubah. Artinya kita tidak harus melakukan survei. Nah, ini sistem inilah yang sebenarnya ingin kita kembangkan, kita hadirkan. Moga-moga nanti bisa tadi dimanfaatkan oleh satuan pendidikan pertama, kemudian naik nanti ke Kemenak, misalnya seperti itu ya. Jadi, di sekolah saya yang kurang itu guru ini, yang lebih guru ini. Artinya kalau saya mengajukan permintaan itu yang guru yang kurang itu. Nah, di level lebih tinggi, artinya sebenarnya pimpinan yang berwenang di situ bisa menata sebenarnya, yang kelebihan bisa dipindahkan ke tempat yang lain atau sukarela. Maksud sukarela itu begini, di sana ada kekurangan guru bahasa Inggris misalnya, untuk madrasah yang memang kelebihan bisa akan pindah. Artinya kalau di situ tidak ada tekanan ya bagi seorang guru misalnya ya, saya akan pindah ke sana dengan sukarela karena aku dulu aslinya dari sana atau orang tua saya dari sana. Itu model-model pendekatan untuk penataan, salah satu bentuk penataan. Nah, ini sebenarnya sistem ini yang ingin kita kembangkan ya tadi, untuk meminimalkan biaya maupun untuk mempercepat dapat informasi baru tersebut gitu. Baik Ibu, artinya sistem ini yang sebenarnya menjadi alasan ya Bu, dan nanti akan dikembangkan sistem ini menjadi tindak lanjut dari dari penelitian itu. Karena kalau di kita kan diharapkan setiap penelitian itu ada pengembangan lanjutannya gitu. Jangan hanya setelah dipetakan kita ngapain, ya sudah ntar metakan lagi kan, nggak begitu. Jadi ada kok pengembangan yang bisa ditindaklanjuti atau dilakukan sebagai tindak lanjut dari penelitian itu gitu. Dan target untuk menyelesaikan sistem ini sampai benar-benar bisa digunakan, mungkin bisa didistribusikan begitu ya, supaya semua sekolah madrasah bisa mengupdate datanya setiap kala. Itu kapan Bu? Kan kami juga bekerja sama sih kemarin dengan konsultannya Pranata Komputer yang di Biro Kepegawaian gitu ya. Jadi artinya kalau ini nanti memang sudah dikembangkan, bisa sebenarnya ditempelkan di sistem yang sudah dikembangkan di Biro Kepegawaian. Artinya Biro Kepegawaian itu sebenarnya sudah banyak sekali mengembangkan sistem-sistem yang sifatnya itu sendiri ya, update sendiri gitu ya. Misalnya kayak
pegawai boleh mengupdate datanya sendiri, nanti tinggal divalidasi gitu. Nah ini juga demikian, nanti artinya sekolah itu, madrasah itu bisa melihat kondisi mereka masing-masing seperti itu. Karena udah tidak ada pekerjaan input data lagi, karena data itu Simpek yang input ya operator Simpek, nanti di emis juga dari madrasah. Nah sistem itu mengolah dari data yang ada itu, gitu. Seperti itu. Ya harapan kita akan secepatnya ini rampung begitu ya Bu. Ya berharap seperti itu. Begitu. Baik, terima kasih Ibu. Baik, selanjutnya kita mungkin beralih lagi kepada Pak Zain ya. Nah kalau dari Pendi sendiri Pak, follow up-nya kan tadi mungkin kita sudah berbicara tentang madrasah yang negeri gitu ya. Ada juga madrasah yang swasta. Apakah memang perhatian dari Pendi sendiri kepada madrasah yang swasta juga sebegitu dalam seperti kepada madrasah negeri? Ya sama. Jadi karena itu kan amanah undang-undang. Ya, jadi kalau undang-undang kita menyebut bahwa setiap penduduk atau peserta didik wajib mendapatkan pendidikan dari negara, kan? Sama aja. Ya, cuma karena dari proses pengangkatannya yang negeri itu ya, dan di negeri juga ada guru-guru yang non PNS, yang bukan PNS. Jadi bukan hanya man-man IC itu juga ada guru-guru yang bukan PNS. Nah, cuma kalau di madrasah yang sebetulnya kan tidak ada lagi madrasah swasta mestinya. Yang ada itu madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah, biasa orang menyebut madrasah negeri. Kemudian madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Sebenarnya pemerintah swasta tidak enak itu kesannya seperti itu. Undang-undangnya menyebutkan itu. Nah, madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat, ya memang pengangkatan gurunya itu yayasan. Nah itu tadi. Nah, oleh karena itu kita sebagai Kementerian Agama memberikan regulasi. Sekarang ini ya kita minta agar ya setidaknya dua hal ya, selain kompetensi guru itu ada dua hal yang sangat penting. Di situ pertama harus dipastikan bahwa yayasan itu mengangkat guru-guru yang berkualifikasi S1 sarjana. Yang kedua memiliki pemahaman keagamaan yang moderat. Ya, itu harus dipastikan karena ya bagaimanapun guru ini kan kata-katanya dicatat, kata-katanya mengendap dalam pemikiran anak. Dan sering kita berdebat di keluarga dengan anak kita itu mendahulukan pendapat gurunya ketimbang pendapat orang tuanya. Jadi makanya guru itu harus juga memiliki pemahaman keagamaan yang open minded, wasatiyah ya, pemahaman keagamaan yang moderat. Terkait tadi peningkatan kompetensi guru begitu ya, Pak. Bapak sempat menyebutkan ada pelatihan cakap digital, kemudian ada diklat yang perkala dilakukan. Apakah itu sudah merata Pak di semua daerah untuk peningkatan kompetensi guru itu sendiri? Ya tentu kan kalau diklat kita berapa Mbak? 17 ya? 14. 16 dengan pusat. Ya 16 dengan pusat. Ya tentu tidak merata karena ada wilayah yang tidak punya badan diklat. Jadi tentu ini adalah tantangan kita ke depan. Tetapi untuk cakap digital itu semua ya ada 514 kabupaten kota dan itu sama orang dari manapun. Jadi umpamanya kalau kita mengadakan di Jakarta, nah dari semua wilayah pun memang mereka bebas mendaftar secara itu. Dan saya pikir ini adalah bagian yang harus ini. Kita juga Pokja sekarang ini ada Pokja kelompok kerja madrasah. Nah, lewat bantuan Bank Dunia kita berikan bantuan kepada teman-teman guru. Jadi ada namanya kelompok kerja guru madrasah mata pelajaran. Ada kelompok kerja kepala-kepala madrasah. Ya, kita memberi bantuan kepada mereka. Ya, jumlahnya itu 4.816 kelompok-kelompok kerja. Jadi saya hitung ada sekitar 100.000 guru kurang lebih yang masuk dalam kelompok kerja itu. Dan kita minta juga agar bantuan ini tentu harus berdampak kepada kualitas pembelajaran, tentu perbaikan konten-konten pembelajaran yang lebih terupdate ya, karena anak-anaknya pintar-pintar sekarang. Anak-anak itu megang HP lalu mendapatkan informasi luar biasa, jadi gurunya harus menyajikan konten-konten pembelajaran yang lebih terupdate ya, dan merangsang curiosity, keinginan tahuan anak. Itu yang kita inginkan begitu. Dan tentu juga mudah-mudahan teman-teman,
saya berharap betul bahwa guru-guru kita itu ya setidaknya dia bisa membuat PowerPoint sendiri, kita bisa terkonek dengan big data, yang minimal bisa membuka Wikipedia. Jadi kalau dia mau tahu berapa sih jumlah penduduk Indonesia, kemudian itu dia tahu ya di hal-hal seperti itu. Karena kalau tidak, mereka bercerita di depan murid-muridnya, murid-murid itu bisa mengecek di internet ya apapun ya. Karena itu informasi demikian cepat hari ini. Bapak ini salah satu yang kemudian mungkin menjadi pembeda antara madrasah dengan sekolah-sekolah umum lainnya adalah nilai keagamaan yang sangat kental di madrasah itu. Tapi juga tidak sedikit masyarakat yang punya stigma bahwa sekolah madrasah itu masih sekolah yang tradisional ya, begitu ya, yang mungkin terbelakang. Apakah memang ada lompatan-lompatan kemudian punya target, punya madrasah nih yang tingkatnya internasional begitu, yang standarnya internasional, bagaimana Pak? Oh ya, ini terima kasih Mbak Ulan, bagus sekali kata lompatan itu. Jadi memang sekarang ini kalau kita mau tantangan, tidak cukup berlari cepat. Sekarang kita harus melakukan lompatan-lompatan. Ya, quantum leap ya, dalam bahasanya Pak Ciputra itu. Jadi kita kepengen ya, jadi sekarang ini kan sudah ditata Pak. Pertama, tentu kalau dari sisi itu Man-IC. Man-IC ini kan begini Mbak, jadi mahasiswa-siswinya itu rekrutmennya secara nasional. Biasanya kan yang daftar itu 4.000, 10.000, yang diterima kan sedikit, jadi yang kapasitas asrama mereka kan boarding school, anak-anak semua diasramakan. Yang kedua, ini sudah standar internasional. Nah, kita berharap mereka itu ya bisa secara nasional dan internasional. Jadi ada kemampuan bahasa Arabnya, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, Jepang dan sebagainya. Kemudian rekrutmen gurunya itu secara nasional. Jadi Man-IC itu guru-gurunya dari manapun, dari mana saja, itu dari berbagai daerah, dan mereka mendaftar secara nasional, dan kita lewat aplikasi sangat terbuka. Kepala madrasahnya juga secara nasional. Jadi kita daftar ke madrasah itu berbeda dengan madrasah yang lain. Masalah lain itu lewat Kakanwil. Nah, kantor Kakanwil, kalau ini secara nasional dibuka secara ini, sekarang lagi pembukaan nih untuk Tapanuli Selatan. Man-IC dan dibuka secara nasional. Siapapun dia, latar belakangnya setelah itu di ini. Jadi dari rekrutmen siswanya, gurunya, kepala asramanya, kemudian kepala madrasah, semua secara nasional. Dan memang kita proyeksikan mereka ini bisa bersaing secara nasional dan internasional. Ya, sudah ada itu pilotingnya. Nah sekarang tentu pertanyaan berikutnya, karena ini 23, ya mudah-mudahan kualitasnya kita bisa jaga, dan tentu kita kepengen setiap provinsi ada itu. Saya kepengen itu, ya kepengen sekali, dan Pak Dirjen tentu lagi menghitung ini lewat Bappenas saya kira, dan karena ini hasilnya baik. Tidak ada anak-anak madrasah Man-IC yang semua bagus, dan mereka itu pilihannya perguruan tinggi ternama loh, baik di Indonesia maupun luar negeri. Jadi bisa dicek di internet, pilihan-pilihan itu anak-anak luar biasa, jadi selalu memilih perguruan tinggi yang top. Kalau Man-IC memang sudah sangat familiar ya. Saya rasa semua anak-anak SMP pengennya masuk di begitu. Baik, mungkin saya akan kembali kepada Bu Rini terkait penelitian ini Bu. Selama melangsungkan survei ini, apakah ada kendala atau tantangan yang benar-benar sulit untuk diambil datanya atau juga diambil kesimpulannya begitu Bu dari survei ini? Kalau pengambilan data ya, karena ini wilayahnya wilayah Jakarta dan Banten ya, sepertinya masih sangat mudah dijangkau ya. Tapi ke depan kan, karena tadi saya sudah sampaikan kalau modelnya survei seperti ini itu ya akan susah, apalagi yang di daerah-daerah yang posisinya di daerah 3T misalnya, itu kan akan susah. Kalau modelnya seperti ini, karena kemarin modelnya adalah kita mendata real gurunya ada berapa rombel, kemudian dibandingkan dengan ideal tadi. Makanya salah satu upaya pengembangan yang kita lakukan dengan penelitian ini adalah yaitu itu tadi dengan adanya sistem yang bisa mendeteksi lebih awal gitu ya kondisi tenaga pendidik yang ada di setiap madrasah sesuai dengan
jumlah rombongan belajarnya sesuai dengan mata pelajarannya, seperti itu. Saya pikir itu. Jadi kalau kendala ini sebenarnya sih tidak ada. Karena memang Jakarta dan Banten. Tapi kalau nanti model dengan yang seperti ini makanya untuk menghindari itu kita coba seperti itu. Jadi memang sangat dibutuhkan sistem yang tadi Ibu sebutkan juga. Dan harus. Ketika melangsungkan survei mungkin yang di Jakarta Banten ini, apakah memang ada interview langsung begitu ya bersama dengan kepala-kepala madrasahnya terkait ini sepertinya kurang, ini sepertinya berlebih. Lalu apa yang mereka rasakan? Apa biasa-biasa saja atau bagaimana, Bu? Dan hasil output dari siswanya. Nah, itu. Kalau kita kan posisinya tidak sampai ke siswa ya, karena memang bukan hasil pembelajaran, bukan, yaitu tadi penataan kepada tenaga pendidik, otomatis ya mesti fokusnya ke tenaga pendidik saja, tidak sampai kepada kualitas pembelajaran yang ada di siswa gitu. Tapi kalau pada posisi tadi ketersediaan segala macam mesti klarifikasi ke ke kepala madrasahnya lah, itu seperti itu. Makanya kevalidan data nanti yang ada di Simpek maupun di EMIS itu akan sangat membantu gitu ya, akan sangat menentukan gitu ya. Tetapi saya berpikir kalau namanya data itu hidup ya, pada posisi saat ini belum valid itu kalau pemilik data itu nanti merasakan manfaat atau dampak dari kalau data saya valid, saya akan bisa seperti ini. Ini mesti mau tidak mau mesti akan mengupdate datanya masing-masing, karena dia merasakan kalau misalnya saja kalau saya tidak update data rombel saya, artinya nanti jumlah guru saya bisa nggak valid kebutuhannya, kan menjadi seperti itu. Nah ini kalau pemilik data itu nanti bisa merasakan manfaat atau ruginya pada saat dia tidak menghadirkan data yang sebenarnya, itu dia mesti akan berusaha mengupdate lama-lama seperti itu. Artinya ini membudayakan lah gitu ya, membudayakan kita semua untuk senantiasa menyajikan data yang lebih real sesuai dengan yang ada di lapangan gitu. Oke. Baik, mungkin Ibu saya mohon izin, ini pertanyaan terakhir dari tentang penelitian ini ya Bu. Apakah nanti hasil penelitian ini akan dirilis menjadi jurnal, buku, atau memang outputnya hanya sistem tadi begitu yang Ibu sebutkan tadi? Kalau penelitiannya memang bentuknya bisa laporan yang kita publish di Simlitbang gitu ya. Jadi siapapun bisa melihat nanti di Simlitbang itu. Terus kemudian jurnal itu menjadi lebih kepada peneliti masing-masing gitu ya. Nanti mereka akan menulis hasil laporannya ini. Terus kemudian, nah kalau sistem ini menjadi hasil lanjutan ya, hasil lanjutan dari penelitian ini gitu. Gitu. Jadi akan ada follow up-nya tentu nanti setelah ini. Nah ini yang bagian follow up mungkin Pak Zen yang memanfaatkan eksekutor. Nah betul sekali, karena kebijakannya di Bapak begitu. Nah Bapak dengan hasil penelitian dan juga mungkin gambaran, karena ini belum selesai kira-kira begitu ya Bu hasil surveinya, mungkin Bapak memiliki masukan. Kalau surveinya sudah, sistemnya aja yang belum ya. Nah sedang mungkin kita punya kembangkan. masukan untuk seandainya nanti akan ada survei lagi atau penelitian lanjutan begitu. Nah mungkin Bapak ada masukan bagi penelitian selanjutnya. Ya, jadi saya sudah kasih tahu bocoran yang Mbak Rini sebetulnya. Jadi ini survei ini menarik sekali karena dia sesungguhnya survei ini semacam mitigasi dini ya. Jadi nanti kalau sudah hasil rekomendasi menjadi sebuah sistem, jadi madrasah itu nanti tahu diri sendiri. Ya kayak check up itu loh, kalau kesehatan kan kita tahu itu ada alatnya, tahu sendiri wah ini lagi tensinya naik, kolesterolnya naik, tahu sendiri nanti ada deteksi dini. Menariknya di situ itu. Sehingga ini kalau menjadi sebuah kebijakan secara masif, nah kita nanti sangat diuntungkan mengambil kebijakan secara akurat dan detail. Jadi tidak boleh ada sebuah kebijakan yang kirologi, dikira-kira saja. Cocokologi. Ya, apalagi cocokologi, tidak bisa. Jadi kita harus ini berbasis riset, data yang akurat. Nah, saya setuju dengan Mbak Rini tadi, beliau mengatakan beberapa kali ya bahwa data itu dinamis. Nah, data dinamis. Nah, hal-hal yang dinamis tentu ada caranya tersendiri. Ya, jadi tadi itu umpamanya harus dihitung tadi yang berapa usia pensiun dan sebagainya, dan di Simpatika ini yang kita punya sistem informasi pendidikan tenaga pendidikan guru madrasah itu memang kalau mengenai
keaktifan guru, lapangan kerja harian guru itu kan mereka ada akun tersendiri. Jadi mereka itu mengupload sendiri. Nah, dampaknya kalau mereka ada yang 1-2 orang umpamanya lupa atau lalai di dalam mengupdate dirinya sendiri, nanti kalau ada apa-apa seperti bantuan insentif, tidak dapat. Gitu. Jadi ada dampak punishment secara otomatis. Jadi tidak boleh komplain kepada siapa-siapa. Itu tanggung jawab sendiri. Dan kalau meminta tolong itu tidak bisa karena sistem yang dibangun itu ya kita tidak bisa mempengaruhi sistem. Nah, sudah di close, jadi pokoknya kalau yang mendapatkan bantuan insentif guru adalah mereka yang memiliki menyelesaikan kewajibannya 6 pelajaran JP dalam seminggu. Nah kalau dia kurang, otomatis data di Simpatika itu akan menyebut hal yang itu. Jadi itulah menariknya kalau riset ini akan endingnya nanti sebuah sistem untuk mitigasi dini tentang kebutuhan pemetaan guru kita. Itu menariknya di situ. Itu menurut saya ya. Dan saya pikir itu challenging ya dari Mbak Rini dari Puslitbang. Nah, saya pikir ini menarik menurut saya. Oke, baik. Mungkin pertanyaan terakhir saya, Pak Zain. Sekarang sudah memasuki ini ya, tatap muka lagi, semua kembali ke sekolah, back to school. Benar-benar banyak sekali siswa yang merasakan ada tantangan baru lagi untuk masuk sekolah, tapi tetap dengan protokol kesehatan. Dan juga tidak lama lagi kita akan masuk di semester genap di tahun 2022 nanti. Apakah ada inovasi baru untuk sistem pendidikan di madrasah itu sendiri? Jadi di madrasah itu 2. Jadi ada direktorat KSKK yang ngurusin kurikulum siswa dan kelembagaannya itu Prof. Isom itu. Nah, kalau saya ngurusin gurunya dan tenaga pendidikannya. Jadi kita sudah menyiapkan ya termasuk tadi itu harus betul-betul gencar di Pak Dirjen itu betul-betul melakukan transformasi digital secara masif. Karena kalau tidak guru-guru itu akan gagap. Siapapun kita, bukan hanya guru. Siapapun kita itu tergagap-gagap dengan corona ini. Ya, bayangkan, guru kalau tatap muka terbatas, pembelajaran tatap muka terbatas, kan yang kita andalkan sekarang PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kenapa? Karena itu tadi. Nah, yang bisa masuk juga kan hanya paling tinggi 50%. Berarti kan 50% ada di rumah. Dan itu opsional kepada orang tua. Kalau anaknya lagi kurang fit, atau terlalu jauh dan sebagainya, tentu dia memilih untuk belajar dari rumah. Nah, yang kita siapkan adalah bagaimana guru itu memiliki kultur digital tadi. Karena kalau tidak, pokoknya muridnya 25 orang. 15 langsung masuk tatap muka. Nah, masih ada 20 di sana. Atau berapa di rumah. Tentu dia akan blended atau hybrid learning. Nah, dia harus mengerti bagaimana mengelola kelas fisik dan juga kelas virtual. Nah, ini yang hampir itu, dan itu satu. Yang kedua, Pak Dirjen lagi Pak Dirjen Pendis lewat kita di rektorat ya di bawahnya lagi menginisiasi sebuah gerakan pengetahuan tentang computational thinking, berpikir komputasi. Karena rupanya dengan luar biasa informasi banyak sekali dan kita harus membekali anak didik kita mengenai critical thinking, critical analysis, logika yang bagus. Saya beri contoh ya, kalau di PBNU itu ya ada Gus Dur, ada Kiai Hasyim Muzadi. Kiai Hasyim Muzadi itu punya critical thinking yang sangat bagus. Kalau diskusi dengan orang, ya itu bagus sekali. Cara mengkanter teori atau pandangan-pandangan yang berbeda itu sangat elegan. Nah, kita kan kepengen anak-anak kita itu memiliki critical thinking yang bagus. Dan itu harus by design. Nah, ini yang sedang kita siapkan hari ini dan ya mudah-mudahan saja PTM di madrasah itu semakin baik ke depan. Oke, baik. Mungkin untuk penutup kita hari ini, Bapak mungkin boleh berikan 3 kata untuk para guru madrasah di seluruh Indonesia. Ya. Begitu. 3 kata saja, Pak. 3 kata untuk guru untuk seluruh guru madrasah di Indonesia. Seluruh guru madrasah di Indonesia. Ya, 3 statement biasanya. Guru hebat, siswa cerdas, madrasah bermartabat.
Oke, luar biasa sekali Pak Zain. Terima kasih Pak Zain dan juga Ibu Rini atas sama-sama. kehadirannya langsung di studio televisi Nahdlatul Ulama, dan juga bincang-bincang kita hari ini luar biasa sangat dalam dan semua sepertinya daging. Karena kita berbicara tentang pendidikan yang mana ini sangat fundamental, kebutuhan bagi suatu bangsa dan negara untuk lebih maju lagi. Baik pemirsa TVNU, demikianlah bincang-bincang kita hari ini tentang hasil penelitian Badan Litbang Kementerian Agama Republik Indonesia, pemetaan madrasah atau guru di madrasah di seluruh Indonesia. Saya Wulan Sari selaku host pada hari ini. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.